Nah, sekarang kita akan masuk ke informasi terkait persiapan Piala Dunia U17 2023. Jadi kemarin kan memang ini lagi rame ya di mana-mana. Kamu tahu atas kan? nama PSSI selalu rame, Mas. Karena pecinta sepak bola tanah air tuh rame banget. Yang ini tapi tentang itu loh, pemeriksaan JIS Jakarta International Stadium itu kan heboh tuh kalau kita lihat di sosial media ataupun juga bahkan di pemberitaan. Makanya untuk mengkonfirmasi, kemarin kita langsung saja mengutus jurnalis senior kami, Aiman Wicaksono. Tahu dong Aiman ya, kalau sudah investigasi itu udah galak tuh langsung. Iya, dan eksklusif selalu ya. Eksklusif, turun langsung ya mengecek sebetulnya kondisinya kayak gimana sih di JIS itu. Dan ya udah kita gini deh, langsung aja lihat bagaimana penelusurannya, apakah yang diperdebatkan di sosial media ataupun juga di ruang publik itu betul atau tidak. Nah, kita sama-sama saksikan. Ya. Kita turun ke bawah, Mirza. Pak, saya kesini sebentar Pak ya, saya tergoda sama melihat ini. Emang luar biasa Mirza, ini stadionnya emang keren banget ya. Ini kalau kita lihat di sini, kita nggak merasa seperti ada di Indonesia. Ya betul ya Pak. Ini memang dikatakan sebagai stadion yang seperti Allianz Arena di milik Bayern Munchen klub ya. Ini kalau begini nih kita lihat luar biasa nih. Tinggal hawanya dingin, mirip di luar negeri. Nah, tapi memang masalahnya ini belum ini juga termasuk sama seperti ini. Ini kan bukan di luar FOP Pak. Oke. Yang FOP kan ini yang dibatasi oleh lain ini. Tapi ini nggak boleh lumut juga. Sama kan memang sama saja. Cuma mungkin kalau Bapak menyorot ini akan menjadi suatu masalah kan Bapak dilihat di sini. Hanya lihat ini. Bapak sebaiknya lihat ini. Oke. Tapi sebelum ke sana saya mau lihat sini dulu. Sebentar. Nanti kita akan lihat ke rumput pemainnya. Ini memang ini yang banyak botak-botak ya. Jadi itu rumput liar, ini japonikanya, atau orang mengatakan material limer, yang sintetisnya adalah ini di bawah ini. Oke. Kalau saya menunjukkan pada Anda pemirsa, ini lebar sekali ya, 30 meter ini kalau dilihat ini. Nanti kita akan masuk ke dalam. 30 meter dan akses ini ada dua selain di barat dan juga timur. Pertanyaannya apakah cukup atau tidak? Kalau kita lihat di depan pintu akses barat ini ada stasiun atau halte bus Transjakarta ini. Ini ada jurusan Senen, Pulau Gadung, dan lain sebagainya. Ada stasiun LRT juga memang terintegrasi ya. Tapi apakah kemudian ini bermasalah atau tidak, cukup atau tidak, ataukah memang sudah baik? Tentu kita akan menanyakan soal ini. Menang kalah itu kan hal biasa sebenarnya, tapi kalau dalam supporter kan mungkin saja ada mitigasinya supaya jangan bentrok dan sebagainya. Akses seperti ini aman? Sebetulnya harusnya ada akses lagi khusus buat supporter tamu ya. Tapi karena nggak boleh jadi satu ya? Harusnya enggak. Tapi di The Jack itu kan semuanya insya Allah amin satu komando ya. Jadi kalau kita umumin ke anggota bahwa tolong kasih tempat berapa baris barikade gitu jalur untuk teman-teman dari bonek misalnya datang gitu kan. Ini lewat sini, udah anak-anak akan ngalah. Mereka tidak akan masuk dari tempat yang memang disediakan untuk. Karena itu pernah terjadi waktu kita lawan Persikabo di Patriot. Jadi begitu kita bilang pintu sini jangan ada yang gunain. Itu untuk supporter tamu. Udah mereka nyingkir semua. Saya menaiki paling tinggi di gedung stadion JIS ya, Jakarta International Stadium. Yang ini adalah trek lari, ya, running track yang tingginya lebih dari 70 meter persegi dan sepanjang lintasan ini sekitar 1 km. Pemandangan luar biasa, Ancol dan jalan tol dalam kota. Nah pemirsa, kita nih sudah terhubung dengan jurnalis senior kita sekaligus pimpinan redaksi Sindonews TV, Mas Aiman Wicaksono. Selamat malam Mas. Eksklusif kita mewawancari Aiman Wicaksono, eksklusif. Prabu, sehat selalu. Bro, ini kita langsung aja ya bicara tentang kemarin kan Anda langsung ke lapangan, ke JIS kan, punya akses langsung lah masuk ke sana dan melihat apa yang diperbincangkan, diperdebatkan oleh publik gitu. Terutama masalah rumput dulu deh, ya tentang rumput gitu. Sebetulnya yang Anda lihat itu kayak gimana di sana? Iya, saya secara eksklusif masuk ke Jakarta International Stadium ya. Ini pertama-tama saya mau sampaikan dulu, ini stadion yang memang luar biasa. Bahkan Jakmania, pendiri Jakmania itu Bung Ferry, ya itu mengatakan bukan hanya terbesar atau termegah se-Asia Tenggara, tapi mungkin dia berani bertaruh bahwa ini adalah termegah se-Asia.
Jadi memang JIS ini luar biasa. Hanya ada permasalahan. Saya melihat sendiri memang ada rumput-rumput yang botak. Nah, ini penting nih. Jadi kalau dilihat itu matahari, saya kan 2 kali ke sana, hari Jumat lalu dan hari Selasa kemarin. Ya. Dua-duanya saya lihat, di hari Jumat itu sore saya lihat, supaya adil nih. Di hari Selasa pagi. Dan dua-duanya itu mataharinya sama. Karena kenapa? Itu menghadap utara selatan panjangnya. Jadi hanya sisi, kalau kita masuk dari ruang VIP itu ya, itu hanya sisi sebelah kanan yang tersinari oleh matahari. Yang sebelah kiri, sisi kirinya, itu tidak sama sekali. Nah, itulah yang terjadi rumput botak-botak. Nah, itu saya tunjukkan di The Prime Show with Aiman, itu jelas. Jadi sebelah kiri itu botak-botak ya, bolong-bolong gitu rumputnya. Lalu yang sebelah kanan itu hijau. Anggaplah bahwa ini pemirsa menonton ya, melihat bagaimana rumput yang tadi Anda jelaskan itu, Bung Aiman. Yang saya ingin tanya adalah begini, kalau rumput yang tidak tersinari matahari, itu kan harusnya bisa diakomodasi ya, sinarnya oleh sinar UV, oleh alat UV yang ada di JIS kan? Betul. Nah, kenapa nggak pakai itu aja? Harusnya kan selesai masalahnya. Ya, ini saya lihat juga secara langsung. Sinarnya itu warnanya jingga gitu ya, ungu. Dan ini hanya ada satu alat. Oke. Satu alat ini saya tanyakan kan ke pimpinan operasional di JIS ya, yang dikelola oleh Jakpro. Ini hanya ada satu alat, lalu kemudian satu alat ini harus berhenti di satu titik selama 1 bulan. Coba bayangkan, sebesar itu hanya berhenti di satu titik selama 1 bulan untuk menyinari itu. Dan saya melihat sendiri, yang disinari oleh UV memang rumputnya bagus, relatif lebih hijau dibandingkan yang tidak disinari. Sama lah dengan yang terkena sinar matahari langsung, meskipun mungkin ada perbedaan sedikit, lebih hijau yang terkena matahari langsung. Tapi hidup rumputnya, itu yang menjadi poin utama. Nah, permasalahannya satu alat ini nggak akan cukup. Ada yang menyebutkan, saya diwawancara juga eksklusif ya, arsiteknya JIS, ada yang menyebutkan perlu 3 alat. Saya mewawancara juga eksklusif juga ahli agronomi ya, ahli perumputan. Ini menyebutkan dia mengusulkan ada 6 alat. Jadi antara 3 sampai 6 alat. Permasalahannya, saya tanyakan juga ini ke Menteri BUMN yang dalam hal ini Ketua PSSI ya, Pak Erick Thohir. Mau berapa banyak biaya yang kemudian digunakan ketika itu ada 6 alat misalnya. Memang saya melihat langsung tuh, satu lampu di satu alat itu 7.700 watt. Perlu listriknya. Ya. Di satu alat itu ada puluhan, saya nggak ngitungin berapa tepatnya, tapi ya jelas puluhan, bukan belasan, tapi puluhan. Mungkin sekitar 30-40 lampu. Itu baru satu alat. Kalau perlu 6 alat, perlu berapa listrik yang digunakan? Oke, jadi kalau kenapa nggak kita menggunakan matahari yang berlimpah ini? Nah, saya mau masuk ke sana juga nih. Kalau pakai matahari yang berlimpah, kan Anda bilang tuh di tayangan yang juga sudah viral ya di sosial media ataupun juga di program pemberitaannya iNews gitu. Anda bilang kan ya udah kalau gitu atapnya mesti dibongkar. Iya kan, atapnya mesti dibongkar supaya mataharinya itu, sinar mataharinya bisa masuk ke dan sedikit dibully saya, Bung Prabu. Iya, makanya itu sebabnya kenapa kita tanya. Jadi maksudnya, ini klarifikasi juga. Apa maksudnya seorang Aiman dan juga saat itu Bung Kamal ya, menunjukkan ke atas dan mengatakan bahwa atapnya itu perlu dibongkar? Ya, kalau mau, jadi alternatifnya menurut Bung Kamal begini. Alternatifnya kalau mau menggunakan sinar matahari secara alami, yang sekarang ini tidak cukup besar. Dia memang sudah menggunakan elektrik ya. Sudah menggunakan elektrik untuk bukanya. Tapi dalam kondisi terbuka total, itu kalau kita bayangkan mungkin hanya sekitar kurang dari 1/4, 25% dari bagian atap yang terbuka. Sekali lagi ya, kurang dari 25%, kurang dari 1/4 bagian atap yang terbuka. Hanya di bagian core, di bagian tengahnya saja. Jadi sinar mataharinya nggak bisa masuk maksimal, walaupun sudah terbuka total. Gitu. Nah, solusinya adalah
ya mengubah konstruksi atap sehingga bisa lebih besar lagi masuk matahari, atau menurut Bung Kamal pada waktu itu adalah menggunakan full rumput sintetik. Yang sekarang saat ini digunakan, benar kan ini kan orang pada bilang itu kan JIS itu menggunakan rumput standar FIFA. Betul, rumputnya standar FIFA, tapi tidak bisa hidup layak karena matahari terbatas. Rumputnya standar FIFA, betul. Memang rumput standar FIFA. Saya lihat sendiri kok, bahkan itu dikupas ya oleh Bung Kamal. Jadi rumputnya itu menggunakan standar rumput alami dan rumput sintetik, hybrid ya. Saya lihat rumput alami dan rumput hybrid. Dan saya lihat juga di bagian yang tidak terkena matahari itu muncul rumput liar, gulma. Clear kalau gitu sebetulnya Ayah. Jadi memang rumputnya itu rumput standar FIFA. Betul. Jenisnya gitu ya. Hanya karena sinar matahari nggak bisa masuk, maka tidak bisa hidup layak. Dan nggak mungkin kan pertandingan bola menggunakan lapangan yang tidak layak, apalagi ini kan FIFA ya, standarnya standar FIFA gitu. Betul. Oke, terus ada juga nih Mas yang nggak kalah penting, ini terkait dengan aksesnya. Nah katanya untuk akses pemain itu sama dengan akses penonton ya Mas ya, dan juga awalnya nih si desainernya ini si Buro Happold itu mendesain ini ramah, tidak ada kesenjangan sosial gitu ya untuk stadionnya, tapi ada di lantai atas itu ternyata untuk VIP bukan untuk pemain. Itu sebenarnya gimana sih Mas? Kita mau konfirmasi nih. Jadi saya koreksi dulu nih. Jadi Buro Happold itu dia tidak mengkritik soal rumput dan soal akses ya, tapi dia memang konsultan dari JIS yang mempertanyakan soal sosial. Jadi kalau Buro Happold itu punya mimpi stadion sepak bola itu bisa menggabungkan semua kelas ekonomi, semua kelas sosial. Nah ini yang belum terjadi. Cuma saya juga secara fair saya juga tanyakan juga ke pihak pengelola termasuk arsiteknya di JIS ini, memang masih dalam proses. Jadi memang bukan tidak dilakukan, tapi masih dalam proses. Nah kalau soal tadi pemain dengan penonton itu satu jalur, ini saya koreksi juga, tidak, berbeda jalur. Jadi pemain itu ada jalur tersendiri, dia dari basement dan sebagainya, busnya bisa bus yang double decker itu bisa, nggak masalah. Cuma untuk untuk penonton, supporter maksud saya, itu hanya ada dua akses pintu barat dan akses pintu timur. Itu remnya hanya ada dua, dan saya berkunjung ke dua-duanya juga. Permasalahannya adalah satu, lahan parkir. Yang kedua, akses menuju ke sana itu di pintu barat misalnya itu jadi satu dengan bus Transjakarta. Dengan halte bus Transjakarta. Ini bukan dari analisis saya, tapi analisis Bung Ferry ya, di pendiri Jakmania. Itu yang berbahaya adalah ketika, memang besar sekali itu satu rem itu sekitar 30 meter lebarnya. Nah cuma ketika muncul ya, ketika nanti datang itu misalnya supporter Jakmania aja itu bisa 82.000 orang dalam satu waktu dia datang berbarengan. Nah ini dikhawatirkan dua akses tadi tidak bisa. Tapi soal pintu ya, sekali lagi beda nih, akses rem barat dan timur. Kalau pintu di JIS, pintu masuk supporter itu ada banyak, bahkan lebih banyak dari GBK. Kemarin kami hitung di GBK tuh mungkin sekitar 35 pintu. Di JIS itu ada 58 pintu. Jadi beda ya antara pintu dan akses, pintu masuk. Tapi menuju ke pintu itu hanya ada dua akses. Oke. Ya ini clear ya, jadi kita juga menjelaskan kepada publik tentang apa yang terjadi sehingga Aiman sendiri langsung berada di lapangan dan melihat bagaimana kondisi rumputnya dan seterusnya. Ya bahwa ada perdebatan pasti, tapi ya udahlah sekarang kita sudahi perdebatannya gitu loh kawan-kawan semua. Renovasi minor kok. Ini apa namanya? Renovasi untuk perbaikan. Toh yang direnovasi pun bukan hanya JIS ya, tetapi juga banyak stadion lain yang sama-sama direnovasi. Udah selesai, kita lebih baik fokus di penyelenggaraan Piala Dunia U17-nya. Kita harus bikin bangga sama-sama tuh pertandingan itu ya. Iya dong. Thank you Aiman atas informasinya eksklusif tuh bersama Aiman Wicaksono. Terima kasih Mas Aiman.